Teologi Corpus Delicti menyatakan bahwa persepuluhan dalam kitab Malaki pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12 tidak berlaku bagi jemaat perjanjian baru. Sekarang saya menyatakan bahwa persepuluhan dalam Malaki pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12 berlaku baik bagi bangsa Israel di bawah hukum Taurat maupun bagi jemaat perjanjian baru. Bahkan akan berlaku bagi seluruh bangsa dalam kerajaan 1000 tahun dan akan berlaku juga dalam masa langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya, kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita, yaitu seluruh persembahan persepuluhan dan hasil pertama, yaitu persembahan buah sulung dari segala penghasilan kita. Dan bila kita memuliakan Tuhan dengan persembahan persepuluhan dari segala penghasilan kita, serta persembahan buah sulung dari segala penghasilan, yaitu apa yang kita kerjakan lalu mendapat upah atau hasil pertama, itu sebagai buah sulung kita memberikan kepada Tuhan, maka dengan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan bila kita memuliakan dengan persembahan persepuluhan dari segala penghasilan kita, serta persembahan buah sulung dari segala hasil pekerjaan kita, maka kita menerima janji dari Allah. Janji dari Allah kita. Akibat kita membayar persembahan persepuluhan dengan teliti, yaitu persembahan persepuluhan dari segala penghasilan kita, serta buah sulung dari segala hasil pekerjaan kita, janji, yaitu dengan satu kata, kita akan mendapat material prosperity, memperoleh kemakmuran materi. Di ayat 10 dikatakan, maka, yaitu setelah kita memberikan persembahan persepuluhan dari segala penghasilan kita, dan persembahan buah sulung dari segala hasil pekerjaan kita, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tentu kita tahu arti lumbung-lumbung. Barns, yaitu gudang padi ya, atau gudang gandum. Maka gudang padimu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap keluar dengan air buah anggur baru. Di dalam Malaki pasal 3 juga dikatakan, bila kita membayar seluruh persembahan persepuluhan kita dan juga persembahan-persembahan, dengan itu memuliakan nama Tuhan, maka diberikan janji dari Allah. Dikatakan, aku akan membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Kelimpahannya sampai meluap keluar. Tidak dapat dimuat lagi. Karena begitu besar, begitu banyaknya berkat materi yang dicurahkan atas kita. Sekali lagi, begitu kita membayar seluruh persembahan persepuluhan kita, serta persembahan-persembahan, olehnya Tuhan dipermuliakan, maka kita diberikan janji dari Allah. Yaitu kita akan mendapat kemakmuran materi.
boleh dikatakan dengan 3 janji. Pertama, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini dikatakan semua dalam Malaki pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Lalu berkat kedua, janji berkat materi yang kedua. Tuhan akan menghardik bagimu belalang-belalang supaya jangan dihabisinya. Artinya akan tutup lubang bocor. Sehingga hasil tanahmu tidak akan keluar melalui lubang itu. Dan pohon anggur di padang akan berhasil bagimu, yang berarti tidak akan jatuh sebelum waktunya. Tidak akan gugur buah pohon anggur. Akan dipetik semuanya. Tentu hal ini bisa terjadi hanya dengan pertolongan dari Tuhan. Ketiga, Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tangan kita. Maka akhirnya segala bangsa akan menyebut kamu diberkati. All nations shall call you blessed. You are blessed. You are blessed. Itu yang kita inginkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mempelajari mengenai persembahan persepuluhan melalui kitab Malaki pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Dan saya jelaskan dulu, dalam Malaki pasal 3 kita mendapat 3 hal. Ada tuduhan bahwa Allah sendiri dirampok. Ada tuduhan accusation-nya. Kedua, kita mendapat perintah, command, untuk bawa persembahan persepuluhan dengan teliti sebagai perintah. Ketiga, kita mendapat tantangan dari Allah, challenge. Ujilah aku, apakah aku tidak mencurahkan berkat kepadamu? Di dalam kitab suci, Tuhan menantang kita untuk menguji Allah sendiri. Selain perpuluhan, setahu saya tidak ada. Hanya dalam hal perpuluhan kita boleh menguji Allah. Apakah setelah kamu membayar persembahan persepuluhan dengan teliti, aku memberkati engkau atau tidak? Ujilah aku. Berarti bila kita membayar persembahan persepuluhan dengan teliti, maka Allah terikat dalam janji bahwa Dia akan memberkati kita dengan berkat materi. Allah wajib memberkati kita dengan berkat materi. Kita akan membaca Malaki pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam.
Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kembali Malaki 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Persembahan persepuluhan dan persembahan persembahan adalah ketetapan Allah. Allah sendiri yang menetapkan. Dan bila kita menjalankannya, maka ini adalah tindakan kita kembali kepada Allah. Return unto God. Kembali kepada Allah. Persembahan persepuluhan dan persembahan persembahan. Allah mau bicara soal persepuluhan. Goalnya adalah persepuluhan. Lalu menyebut 3 hal. Pertama, ketetapan. Perpuluhan disebut mine ordinances. Ketetapanku. Kamu tidak menjalankannya. Tidak memeliharanya. You have not keep them. Berarti perpuluhan adalah ketetapan Allah. Bukanlah sesuatu persembahan yang kita sesuka hati kita memberi. Bukanlah kita tetapkan. Wah, kalau 10% kebanyakan. Biar aja 1% atau 5%. Bukanlah hal demikian. Persembahan persepuluhan adalah ketetapan Allah. Allah sendiri menetapkannya. Kedua, persembahan persepuluhan merupakan satu tindakan kembali kepada Allah. Bila kita kembali kepada Allah dengan membayar persembahan persepuluhan, Tuhan katakan, maka aku akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku dengan jalan membayar persembahan persepuluhan, maka aku akan kembali kepadamu. Lalu dikatakan firman Tuhan semesta alam. Ibaratnya ditandatangani atau dimeteraikan. Ini hal pertama. Ketika Tuhan Allah berbicara tentang perpuluhan, pertama dikatakan ketetapanku. Kedua, kembali kepadaku dengan bayar persembahan persepuluhan. Maka aku akan kembali kepadamu. Artinya, aku akan menyertai dengan engkau. Lalu ketiga, kalau kita tidak membayar persembahan persepuluhan, itu adalah hal defraud God. Menipu. Alkitab Indonesia pakai kata menipu aku. Bahasa Inggris defraud God atau rob God. Tapi arti yang lebih tepat adalah defraud God. Artinya dengan menipu, menggelapkan uang orang. Yang berhubungan dengan persembahan persepuluhan, menipu Allah. Mungkin contohnya, ada yang menganggap dirinya, saya juga orang Lewi, lalu aku kan orang Lewi juga. Tidak perlu. Sebenarnya suku Lewi juga seharusnya membayar perpuluhan. Itu ketetapan Allah. Tapi salah paham juga. Atau contoh kedua, tidak mau membayar persembahan persepuluhan karena takut hamba Tuhan setempat gunakan dengan salah. Maka lebih baik jangan deh. Itu adalah contoh-contoh menipu Allah yang berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Intinya, bila kita tidak membayar persembahan persepuluhan, pertama, melanggar ketetapan Allah. Lalu Tuhan katakan, kembalilah kepadaku. Kalau tidak, kau ditinggalkan Tuhan. Maka ditanyai,
oleh bangsa Israel. Bagaimanakah kami bisa kembali kepada Tuhan? Tuhan jawab, boleh nggak manusia menipu Allah? Defraud God. Lalu ditanyai oleh umatnya, bagaimana manusia bisa menipu Allah? Firman Tuhan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan in tithes and offering. Akibatnya kamu telah kena kutuk. Di ayat 7, Malaki pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9 merupakan tuduhan, accusation dari Allah. Di ayat 10 ada perintah, kemudian tantangan. Maka Malaki pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12 terdiri dari ayat 7 sampai 9 accusation of God, lalu ayat 10 ada command, kemudian ada challenge juga. Kita sambung dengan Malaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Jawab Tuhan, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini bahasa dalam Alkitab Inggris, offering. Artinya persembahan-persembahan. Berarti bukan hanya persembahan persepuluhan saja. In tithes and offering. Menipu. Defraud. Menipu orang lalu menggelapkan uangnya. Allah menuduh terhadap bangsa Israel. Bolehkah manusia defraud Allah? Dengan cara bagaimanakah kami defraud God? Tuhan jawab mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan. Kita berkata, persembahan persepuluhan dan persembahan ini adalah milik Allah. Milik Allah. Persembahan persepuluhan dan persembahan ini digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah defraud God atau rob God. Merampok Allah atau menipu lalu dengan manipulasi mengambil milik Allah atau merampok milik Allah. Dikatakan defraud God. Menipu dan mengambil milik Allah atau menipu Allah sendiri. Dalam hal tithes and offerings. Dan bila defraud God, akibatnya kena kutuk. Dalam hal kena kutuk, tidak ada perbedaan antara bangsa Israel ataupun bangsa-bangsa lain. Diterapkannya sama-sama, artinya kena kutuk sama-sama. Karena Allah tidak memandang bulu atau Allah tidak membedakan orang. Seperti dikatakan dalam Roma 2 ayat 11, Kisah Rasul 10 ayat 34. God is no respecter of persons. Sebagaimana bangsa Israel tidak membayar persembahan persepuluhan, lalu kena kutuk, demikian juga bangsa-bangsa lain bila tidak membayar persembahan persepuluhan, kena kutuk juga. Maka di ayat 9 katakan, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Defraud God. Ya, kamu seluruh bangsa. Jika bangsa Israel kena kutuk karena tidak membayar persembahan persepuluhan, maka bangsa-bangsa lain juga kena kutuk karena tidak membayar persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan.
membayar persepuluhan sudah dijalankan sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Dan dijalankan oleh Bapak Abraham. Dalam Kejadian 14 ayat 20 dan juga dilakukan oleh Yakub. Kejadian 28 ayat 22. Kemudian persembahan persepuluhan ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru di bawah kasih karunia. Hal ini banyak tercantum dalam kitab suci seperti Matius 23 ayat 23, Roma 2 ayat 22, 1 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 14 dan 1 Korintus 16 ayat 2, Galatia pasal 6 ayat 6, Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca dua ayat di antaranya. Pertama, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Sementara Tuhan Yesus mengajar persepuluhan dalam Matius 23 ayat 23. Dikatakan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu menunjukkan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang harus dilakukan. Kalau yang lain adalah persembahan persepuluhan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, yaitu persepuluhan yang teliti atau seluruh persembahan persepuluhan yang jangan diabaikan. Rasul Paulus juga mengajar persepuluhan dalam Roma 2 ayat 22. Kita baca Roma pasal 2 ayat 22. Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Kata rumah berhala dalam Phantom Translation, the temple by Allah. Merampok rumah Allah. Artinya, merampok temple, rumah Allah. Artinya, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan yang adalah milik Allah tidak diberikan kepada Allah, tetapi dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga di mata Tuhan itu merampok rumah Allah. Seperti dikatakan dalam Malaki 3 ayat 8 sampai 10. Merampok rumah Allah. Persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan. Dan dalam Imamat pasal 27 ayat 30 dikatakan persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan dan persembahan kudus bagi Tuhan. Maka yang jelas persembahan persepuluhan bukan miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan. Dan bila kita tidak bayar, itu artinya mencuri. Entah mencuri, entah merampok, entah menipu Allah. Karena itu adalah milik Tuhan, bukan milikku sendiri. Milik persembahan kudus bagi Tuhan. Dan Rasul Paulus mengajar pula dalam Galatia pasal 6 ayat 6,
yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itu artinya membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini bukan berarti membagikan makanan, kacang goreng, atau buah pisang. Itu juga mungkin. Tetapi yang terutama yang dimaksudkan di dalam Galatia 6 ayat 6 adalah terutama persembahan persepuluhan, uang. Maka Roh Kudus melalui Rasul Paulus menetapkan bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Kita mau baca dalam hal ini beberapa ayat. 1 Korintus 9 ayat 9 dan 10 dan ayat 13 dan 14. Lalu dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dan 18. 1 Korintus 9 ayat 9, 10, kemudian 13, 14 bersambung. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Lalu sekarang kita mau baca 1 Timotius 5 ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dalam ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini artinya hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang memberitakan firman Tuhan, yang mengajar firman Tuhan, patut dihormati. Patut dihormati dalam bahasa Inggris, mendapat double stipend. Yang berarti gaji, upah tetap bagi hamba Tuhan. Tapi double stipend artinya berikan gaji tetap. Patut dihormati 2 kali lipat, artinya membayar double stipend. Membayar honor 2 kali lipat. Dalam Ibrani 6 ayat 20 sampai dengan Ibrani 7 ayat 21, Rasul Paulus mengatakan bahwa imamat Melkisedek itu adalah imamat kekal dan harus disupport oleh anak-anak Abraham. Artinya mendapat penghidupan oleh anak-anak Abraham melalui persembahan persepuluhan. Sama seperti imamat Lewi disupport melalui persembahan persepuluhan dari umat Israel. Anak-anak Abraham dalam iman, yaitu gereja Tuhan, jemaat Tuhan, harus mengikuti jejak iman Abraham yang membayar persepuluhan kepada imamat Melkisedek. Persembahan persepuluhan merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah serta ucapan syukur atas berkat yang Allah berikan. Malaki 3 ayat 9 merupakan berkaitan dengan tuduhan Allah.
Lalu mulai ayat 10, ini kita bicara mengenai perintah dan tantangan. Malaki pasal 3 ayat 10. Silakan baca lagi. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 10 ini kata bawalah, perintah ya, command. Kemudian ujilah aku, challenge, tantangan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah, bring all the tithe. Kemana? Ke dalam rumah perbendaharaan. Bahasa Inggris the storehouse. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini makanan juga artinya uang, sarana untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ujilah aku, kita ditantangnya. Lalu dikatakan firman Tuhan semesta alam. Ini kembali muncul firman Tuhan semesta alam. Dimeteraikan. Artinya Tuhan mengikatkan dirinya dalam janji ini. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kembali bagian perintah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Berarti kita memiliki perintah untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Ini perintah. Ingat, ini adalah perintah ya, bawalah. Bring ya ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan bagi bangsa Israel adalah bait suci di Yerusalem. Serta kota-kota Lewi yang ada di seluruh Israel. Itu adalah rumah perbendaharaan bagi umat Israel. Kalau persembahan persepuluhan dibawa ke rumah perbendaharaan yang di bait suci Yerusalem, itu adalah jenis persembahan persepuluhan yang seutuhnya setelah diberikan kepada Allah dipakai oleh orang-orang Lewi. Seutuhnya yang akhirnya akan dipakai oleh Lewi. Itu dibawa ke storehouse di bait suci Yerusalem. Sedangkan kalau storehouse di kota-kota Lewi di seluruh Israel, itu adalah jenis persembahan sosial yang 3 tahun sekali yang diberikannya. Saya katakan lagi, kalau persembahan persepuluhan yang dibawa ke rumah perbendaharaan di bait suci Yerusalem adalah jenis persembahan 1 dan 2. Yang satu yaitu kita sudah bahas ya, persembahan persepuluhan yang setelah diberikan kepada Allah dipakai seutuhnya oleh orang-orang Lewi, serta untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya ketika mereka naik ke kemah suci, pergi ke kemah suci untuk merayakan 3 hari raya besar, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya penutup tahun. Ketiga hari raya mereka harus jalankan, yaitu dengan pergi ke bait suci. Tatkala mereka adakan perjalanan ke bait suci dalam 3 hari-hari raya besar ini, mereka bisa gunakan dari persembahan persepuluhan yang kedua ini untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya sendiri. Sedangkan persembahan persepuluhan jenis yang ketiga, yaitu persembahan persepuluhan untuk sosial, itu bisa bawa ke rumah perbendaharaan yang ada di kota-kota Lewi di seluruh negeri 3 tahun sekali. Kalau begitu, bagi kita, di manakah rumah perbendaharaan? Bagi gereja Tuhan, rumah perbendaharaan yang dimaksudkan di sini adalah tempat di mana kita mendapat pelayanan atau pertolongan rohani. Tempat mempelajari firman Tuhan. Dan tempat di mana kita melakukan kewajiban kita terhadap pekerjaan Allah atau dalam pekerjaan Allah.
bisa disebut penginjilan dan juga pelayanan. Itulah tempat rumah perbendaharaan. Sekali tempat di mana dia mendapat pertolongan rohani dan juga tempat di mana dia mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan juga tempat di mana dia lakukan kewajiban dalam pekerjaan Tuhan, penginjilan dan pelayanan pribadi. Itulah rumah perbendaharaan. Tujuannya supaya ada persediaan makanan di rumahku. Artinya, di rumah Tuhan ada banyak uang, sehingga tidak ada kekurangan apa-apa dalam hal melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian kita ditantang. Setelah ada kita sediakan makanan di rumah Tuhan, kita membayar persembahan persepuluhan dan membayar persembahan-persembahan, lalu kita ditantang, ujilah aku. Kita memiliki tantangan oleh Tuhan, ujilah aku. Apakah Tuhan akan memberkati aku atau tidak? Ujilah. Berkat yang Tuhan mau curahkan adalah Tuhan akan membukakan bagimu. Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada siapa? Kepadamu, kepada kamu yang membayar persembahan persepuluhan dan membayar persembahan-persembahan. Seberapa banyak ya? Sampai berkelimpahan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dalam hal janji ini Tuhan mengikatkan dirinya. Tuhan terikat untuk melakukan janji berkat ini. Dengan kata firman Tuhan semesta alam, tanda tangan, metrik. Lalu di ayat 11, Malaki 3 ayat 11, silakan baca. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Aku, sebenarnya aku ya, Tuhan Allah, akan menghardik bagimu. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bagimu, for your sakes. Bagi kepentinganmu, supaya kamu memperoleh berkat, supaya kamu diberkati berlimpah-limpah. Di ayat 10 sudah berkat-berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Di ayat 11 fokusnya supaya berkat-berkat yang begitu banyak telah dicurahkan atasmu. Jangan ada lubang bocor. Jangan terjadi leak out, run out. Percuma ya, berkat-berkat dicurahkan, tetapi ada lubang. Tak henti-hentinya ada melalui lubang. Uang itu, berkat itu, keluar terus-menerus. Entah melalui apapun. Maka, for your sakes, bagimu, Allah akan menghardik belalang pelahap. Dan itu adalah firman Tuhan semesta alam. Dimeteraikan. Akibatnya, all nations shall call you blessed. Segala bangsa akan menyebut kamu blessed, diberkati. Di ayat 12. Silakan baca ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Menyebut kamu bahagia. Begitu kita membayar persembahan persepuluhan, seluruh persembahan persepuluhan, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu, seperti dikatakan dalam Ulangan 14 ayat 29. Akhirnya, segala bangsa akan menyebut kamu
diberkati. Blessed. Firman Tuhan semesta alam. Tanda tangan keempat. Janji dalam seluruh 6 ayat, yaitu mulai Malaki 3 ayat 7 sampai 12, disebut kata firman Tuhan semesta alam sebanyak 4 kali. Tanda tangan Tuhan, artinya tidak bisa disangkal. Ketika berbicara tentang seluruh persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan, di Malaki 3 ayat 7 sampai dengan 12, kata firman Tuhan semesta alam, says the Lord of hosts. Firman Tuhan semesta alam 4 kali. Kali pertama di ayat 7. Ketika berbicara, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Lalu 3 kali lainnya, mulai ayat 10 sampai dengan 12, bila membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Olehnya ada persediaan di rumah perbendaharaan. Lalu dikatakan, ujilah aku. Di ayat 10, firman Tuhan semesta alam. Itu tanda tangan kedua. Kemudian, bagimu, for your sakes, aku akan menghardik pelarang pelahap. Lalu dikatakan firman Tuhan semesta alam. Tanda tangan ketiga. Akhirnya banyak orang akan menyebut kamu diberkati. Blessed. Tanda tangan keempat. Firman Tuhan semesta alam. Ketika berbicara tentang persembahan persepuluhan, Tuhan katakan, ujilah aku. Apakah aku membuat engkau prosper atau tidak? Memperoleh berkat materi atau tidak? Selama ini boleh uji aku. Tapi kayaknya belum cukup itu pun di hati Tuhan. Maka Tuhan tambahkan, masih Tuhan ragu-ragu. Apakah ini umatnya akan menerima sepenuhnya, percaya sepenuhnya atau tidak? Maka tambahkan firman Tuhan semesta alam sebagai tanda tangan Tuhan, materi Tuhan. Sebanyak 4 kali, mulai ayat 7 sampai dengan 12. Firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kalau kamu tidak kembali kepadaku, kamu ditinggal. Firman Tuhan semesta alam. Lalu dikatakan akhirnya, ujilah aku. Setelah kamu membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan sehingga ada persediaan makanan. Kemudian ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak memberkati engkau dalam hal berkat materi sehingga engkau menjadi prosper? Untuk itulah aku akan menghardik bagimu pelalang pelahap. Firman Tuhan semesta alam. Supaya tidak ada lubang, lubang bocor. Berkat-berkat yang begitu banyak ditumpahkan kepadamu. Jadi bocor. Supaya jangan terjadi hal itu. Aku akan menghardik bagimu pelarang pelahap. Firman Tuhan semesta alam. Akhirnya, kamu akan disebut oleh segala bangsa. Diberkati. Blessed. Firman Tuhan semesta alam. Allah mengikatkan dirinya di dalam janji Allah. Tentu, untuk itu apa yang kita perlu lakukan tentu ada. Supaya janji-janji Allah yang Tuhan mengikatkan dirinya di dalam janji-janji itu digenapi, benar-benar digenapi, sehingga kita benar-benar menikmati material prosperity sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita di surga. Ada 2 hal yang kita harus lakukan. Pertama, membayar
seluruh persembahan persepuluhan. Arti seluruh persembahan persepuluhan tentu selain gaji pokok ada penghasilan-penghasilan yang kita peroleh, pendapat-pendapat yang kita terima. Semuanya dihitung dengan teliti seperti orang-orang Farisi lakukan supaya Allah betul-betul harus mengikatkan dirinya dalam janji Allah. Kedua, kita harus percaya seperti Tuhan katakan, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, sebanyak 4 kali berturut-turut Tuhan mengikatkan dirinya dalam janji itu. Kita harus percaya bahwa janji-janji Allah ini pasti akan terjadi. Yaitu janji Allah. Bila kita membayar persembahan persepuluhan dengan teliti dan membayar persembahan-persembahan, maka Allah akan mencurahkan berkat materi atas segala pekerjaan yang kita lakukan. Jadi, dengan percaya janji-janji Allah dalam hal membayar persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan, kita lakukan, kita jalankan. Maka Allah pasti memberkati kita dengan kemakmuran materi, material prosperity, yang adalah kehendak Bapa kita di surga. Kita mau nyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sangat bersyukur pagi ini. Apabila kami memuliakan Tuhan melalui persembahan persepuluhan dan melalui persembahan sulung dari segala penghasilan kami, maka kami akan memperoleh berkat materi dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Dan Bapa, kami juga telah melihat dalam kitab suci Malaki 3 ayat 7 sampai dengan 12. Bila kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan, Allah akan mencurahkan berkat
sampai berkelimpahan. Dan bagi kami akan dihardik pelarang pelahap supaya tidak ada berkat yang kami peroleh, hasil jerih payah daripada apa yang kami telah kerjakan keluar melalui lubang yang terjadi. Akhirnya orang-orang akan menyebut kami ini blessed, diberkati. Kami rindu hal itu menjadi bahagian bagi kami. Bapak, dalam Malaki pasal 3 kami telah membaca bahwa bangsa Israel kena kutuk karena tidak membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah bendaharanmu. Dan kutuk yang bangsa Israel terima bukan hanya diterahkan bagi bangsa Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Karena perpuluhan merupakan milik Tuhan. Dan perintah untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah bendaharanmu bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi atas gereja Tuhan juga telah diperintahkan. Dengan diberi janji berkat juga bila dilakukannya atas perintahmu ini. Allah Bapa, kami jemaatmu dari anak-anak kecil sampai dengan orang-orang tua, semuanya membayar persembahan persepuluhan dengan teliti sehingga boleh mendapat berkat materi maupun berkat rohani. Berkatilah kami sehingga berkat-berkat-Mu, berkat materi, berkat rohani tak henti-hentinya dicurahkan atas kami. Sehingga banyak orang akan mengetahui dan menyebut kami adalah orang-orang yang diberkati oleh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian yang sudah memahami mengenai seluruh persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan mulai sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.